Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabatku sekalian, pemerintah Indonesia dinilai sibuk menyalahkan fenomena alam El Nino atas kelangkaan beras agar bisa melakukan impor beras dari Filipina dan Vietnam. Padahal baik Filipina maupun Vietnam juga terdampak El Nino. Pemerintahan Joko Widodo dituding hanya menjadikan El Nino sebagai kambing hitam demi bisa tetap mengimpor beras. Dan pemerintah dituding telah lebih mengutamakan petani asing dibanding petani sendiri dengan mengimpor beras dari Vietnam dan Filipina. Padahal dua negara itu juga terdampak El Nino, tapi bisa panen. Dari sini pemerintah dinilai hanya mengkambing hitamkan El Nino yang dijadikan sebagai alasan untuk bisa tetap melakukan impor beras. Apakah para importir melakukan sawer dana pilpres dan pemilu? Lalu imbalannya pemerintah membuka keran impor untuk mengembalikan dana yang telah disetor para importir. Jadi apakah impor beras setelah pilpres dan pemilu bisa jadi ada margin untuk menutupi dana-dana politik? Benarkah tudingan tersebut? Di sisi yang lain, rencana impor 3 juta ton beras dengan alasan El Nino menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang. El Nino merupakan fenomena alam yang sudah bisa diprediksi sejak sebelumnya. Dengan demikian, semestinya sejak tahun lalu, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan stok beras dari dalam negeri. Pemerintah bisa memberi insentif pada petani agar produksi beras lokal meningkat. Misalnya dengan memberikan bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian, saprotan lainnya. Bukan justru memperbanyak impor beras yang pada akhirnya akan merugikan petani. Kebijakan impor memang akan menambah stok beras nasional dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, impor bisa merugikan petani. Apalagi saat ini sedang panen raya di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Cirebon, Bali, dan juga di Kendari. Impor beras pada saat panen raya akan mengakibatkan harga gabah jatuh sehingga petani rugi. Ketika menanam padi, petani sudah menghabiskan biaya yang besar untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Juga untuk membayar biaya tenaga kerja, pengairan, dan sebagainya. Namun ketika panen ternyata harga gabah anjlok. Kondisi ini kerap kali terjadi. Impor beras besar-besaran yang Indonesia lakukan bukan semata karena adanya fenomena El Nino, tetapi diduga sudah menjadi bagian dari liberalisasi pangan yang digariskan negara-negara besar melalui lembaga-lembaga dunia seperti PBB, IMF, dan WTO. Penindasan oleh negara besar terhadap Indonesia ini merupakan praktek ekonomi kapitalisme, yaitu ketika yang besar memangsa yang kecil. Untuk bisa lepas dari jerat liberalisasi pangan, Indonesia harus melepaskan diri dari tatanan kapitalistik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.